Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Sulistiono dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Kimia. Nah, dibuatnya video ini dengan tujuan untuk memenuhi tugas dari biokimia atau biologi kimia yang diampu oleh Ibu Dina Fitriah SPD MSI, yang di sini tujuannya membahas tentang transkripsi DNA. Nah, untuk transkripsi DNA itu bagaimana? Mari kita lihat video selanjutnya. Transkripsi, proses sintetis RNA dari salah satu rantai DNA. DNA dengan struktur double helix terlalu besar untuk melewati membran inti sel, sehingga di sini terdapat untai template sense atau untai DNA yang digunakan sebagai cetakan untuk sintetis RNA dibaca dari arah 3 sampai 5. Kemudian ada untai coding antisense DNA yang tidak dikopi. Sintetis RNA berjalan dari arah 5 hingga 3 urutan basa pada RNA yang dihasilkan setelah proses transkripsi sama dengan untai coding DNA, kecuali T diganti dengan U. Selanjutnya ada molekul RNA yang disintetis dalam proses transkripsi dapat dibedakan menjadi 3 kelompok molekul RNA, yaitu mRNA adalah RNA yang merupakan salinan kode-kode genetik pada DNA yang dalam proses selanjutnya atau proses transkripsi akan diterjemahkan menjadi urutan asam-asam amino yang menyusun suatu protein tertentu. Selanjutnya tRNA adalah RNA yang berperan membawa asam-asam amino spesifik yang akan digabungkan dalam proses sintetis protein. Selanjutnya RNA adalah RNA yang digunakan menyusun ribosom. Berikut adalah tampilan gambar untuk struktur dari mRNA itu bagaimana dan struktur dari tRNA itu bagaimana. Di sini bisa dilihat ada bagian sisi pelekatan asam amino, ada antikodon, ada pelekatan asam amino, ikatan hidrogen, dan lainnya. Kemudian untuk komponen utama dalam proses transkripsi, di sini ada 4, yaitu yang pertama urutan DNA yang akan ditranskripsi, yang kedua enzim RNA polimerase, yang ketiga faktor-faktor transkripsi, yang keempat ada ATP. Kemudian di sini juga terdapat tahap-tahap dari transkripsi, ada 3, yaitu 1. Inisiasi, 2. Elongasi, 3. Terminasi. Tahap pertama atau inisiasi, yang bisa juga disebut sebagai tahap permulaan, yang dimana daerah dimana RNA polimerase melekat dan mengawali transkripsi disebut promoter. Yang selanjutnya, suatu promoter mencakup titik awal start point transkripsi. Selain menentukan di mana transkripsi dimulai, promoter juga menentukan yang mana dari kedua DNA yang digunakan sebagai cetakan atau template. Di sini bisa dilihat ya pada gambar bagaimana dari tahap permulaan tadi, bisa dilihat untuk promoternya ada di mana, start pointnya ada di mana, kemudian template DNA starternya di mana. Selanjutnya untuk pada tahap yang kedua, tahap elongasi atau pemanjangan, pada saat RNA bergerak di sepanjang DNA pilihan helix ganda, DNA tersebut terbuka secara berurutan kira-kira 10 hingga 20 bahasa DNA sekaligus. Enzim RNA polimerase menambahkan nukleotida ke ujung 3 dari molekul RNA yang sedang terbentuk di sepanjang helix ganda DNA tersebut.
Setelah sintetis RNA berlangsung, DNA helix ganda terbentuk kembali dan molekul RNA baru akan lepas dari cetakan DNA-nya. Bisa dilihat ya pada gambar di sini. Untuk dari tahap elongasi atau pemanjangan itu, sini dapat dilihat pada gambar elongation itu bagaimana, terus template stand of DNA di mana, kemudian tahap ketiga atau pengakhiran yang biasa disebut terminasi, yang dimana transkripsi berlangsung sampai RNA polimerase mentranskripsi urutan DNA yang disebut terminator. Yang selanjutnya, terminator merupakan suatu urutan DNA yang berfungsi menghentikan proses transkripsi pada sel prokariotik. Transkripsi biasanya berhenti tepat pada saat RNA polimerase mencapai titik terminasi. Sebaliknya, pada sel eukariotik, RNA polimerase terus melewati titik terminasi pada titik lebih jauh, yakni kira-kira 10 hingga 35 nukleotida. Untuk gambar dari terminasi ini bisa dilihat ya, secara keseluruhan dari proses transkripsi. Di sini teman-teman bisa melihat ada tahap inisiasi, elongasi, dan tahap terminasi dari transkripsi DNA tadi. Selanjutnya ada mekanisme transkripsi pada prokariot. Yang pertama, inisiasi, pembentukan kompleks promoter tertutup, pembentukan kompleks promoter terbuka, penggabungan beberapa nukleotida awal, pelepasan subunit O, dan perubahan konfirmasi halogenzim menjadi core enzim. Yang kedua, elongasi, nukleotida ditambahkan secara kovalen pada ujung 3 molekul RNA yang baru fosfodiester. Nukleotida RNA yang ditambahkan bersifat komplementer dengan nukleotida untai DNA cetakan. Terminasi atau terminator ada dua, yaitu yang pertama, tergantung pada protein RHO. Protein RHO membuat destabilisasi ikatan RNA dan DNA pada daerah terminasi sehingga melepaskan RNA dari DNA template dan mengakhiri proses sintetis. Tidak tergantung pada protein RHO. Yang kedua, di mana terjadi pada urutan DNA kaya basa GC, diikuti urutan yang kaya AT dan urutan ekor poli A. Komplemen signal terminasi tersebut mengakibatkan produk RNA membentuk struktur loop yang diakhiri dengan urutan poli U pada ujung 3. Urutan ini menyebabkan RNA polimerase melambat dan mengakhiri proses sintetis RNA. Bisa dilihat ya pada gambar transcription atau itu bagaimana transcriptionnya, yang dimana di sini terdapat DNA, RNA polimerase, ada ribosom, polipeptide, mRNA. Selanjutnya untuk mekanisme transkripsi pada eukariot, pada dasarnya menyerupai mekanisme transkripsi pada prokariot, namun mekanisme jauh lebih kompleks daripada mekanisme pada prokariot. Transkripsi pada sel eukariot dikatalis oleh 3 jenis RNA polimerase, yaitu RNA polimerase 1 mentranskripsi gen RNA unit besar, RNA polimerase 2 mentranskripsi gen yang mengkode protein, RNA polimerase 3 mentranskripsi RNA kecil seperti tRNA dan 5S RNA. Sebelum RNA polimerase menempel pada promotor, ada faktor transkripsi, terjadi proses elongasi, dan berhenti sampai bertemu dengan terminator. Untuk gambar bisa teman-teman lihat ya,
Dari proses yang tadi disebutkan, inilah gambarnya. Teman-teman bisa melihat transcription RNA processing. Baiklah, hanya sekian yang bisa disampaikan. Video dari transkripsi DNA itu bagaimana. Terlebih terkurang, saya mohon maaf. Sesungguhnya yang benar hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita ini manusia tidak luput dari salah. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang mau daftar di Universitas Maritim Raja Ali Haji, khususnya di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jangan lupa daftar di program studi pendidikan kimia, karena di sana banyak berbagai ilmu yang bisa diajarkan oleh dosen-dosen handal yang ada di program studi pendidikan kimia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.